melanjutkan, tolong di subscribe, di like, silahkan di komentar yang merasa tahu untuk perkebunan Wangun Reja ya. Ini perkebunan karet yang legendaris ya di Kota Subang. Karena menurut catatan sejarah di perkebunan nih ya, terutama di Jawa Barat, ternyata perkebunan karet pertama berada di Kabupaten Subang. Dan sampai saat ini ternyata diakui ya di Subang, di Jawa Barat maksudnya. Jadi yang pertama di Subang ya, penanaman karet, walaupun secara besar itu sekitar tahun, skala besar maksudnya sekitar tahun 1920-an ya, mulai merambah ke tiap daerah gitu ya, ke Sumatera, ke Jawa Timur gitu. Sebelum dilanjut, saya mau minum teh wal ini. Kenapa teh wal ini? Ini produksi dalam negeri ya, bukan saya sok-sokan apa gimana, tapi ini asli produk dalam negeri dari dari PT PN 8, berbagai varian. Ini ada black tea klasik ya, dan ini ada black currant. Oke, kita lanjut di perkebunan Wangun Reja. Jangan di skip, tonton terus ya, ikuti terus. Itu tahun 1802, tentang Peter William Hopland. 802 itu artinya tanggal kelahiran PW Hopland ya. Jadi beliau merupakan warga negara Belanda, ayahnya dari Belanda, ibunya dari India ya. Terus 1872 itu tanggal meninggalnya beliau, meninggal di Subang ya, tahun 1872. Jadi beliau pendiri perkebunan yang ada di Pamanukan and Ciasem, London ya. Kalau saat ini ya perkebunan Wangun Reja itu yang tertinggal, dan beberapa kebun lain ya di Kota Subang. Tahun 1942 sampai 1945 yang merupakan masuknya tentara Jepang ke Indonesia, menjadikan perkebunan Wangun Reja dijadikan sebuah markas militer yang sangat besar ya di sana. Tetapi untuk perkebunan karet di sana tidak diganggu, tetapi melainkan produksinya terus digali untuk kepentingan perang bagi militer Jepang ya di sana, dengan komoditi karet ya. Tetap ya, dari dulu sampai sekarang komoditinya tetap karet. 1942 sampai 1945, atau dengan kedudukan tentara Jepang di Subang ya. Jadi perkebunan Wangun Reja semasa kedudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 yaitu dijadikan markas yang sangat besar ya untuk militer Jepang saat itu. Tapi untuk perkebunannya saat itu tidak diganggu ya, perkebunan karet di perkebunan Wangun Reja. Kalau di perkebunan lain ya, misalkan perkebunan teh gitu diganti dengan kentang, dengan sayuran gitu ya. Tetapi untuk di perkebunan Wangun Reja justru ini ditingkatkan produksinya untuk kepentingan perang mereka ya. Jadi hasilnya dijual dan dijadikan untuk logistik ya, kepentingan perang mereka di Indonesia saat itu. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu mengenai Wangun Reja, silahkan ditambah komentar saja untuk berbagi informasi dan pengetahuan ya, terutama yang berdomisili di sekitaran Subang. Kemungkinan ada yang keluarganya mengetahui tentang Wangun Reja, silahkan berbagi di sini ya. Jadi ini channel ini gunanya bukan untuk menggurui atau bukan ahli sejarah ya saat ini,
tetapi ini untuk berbagi informasi dan pengalaman. Demikian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.